Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan implementasi eh, metode data mining yang sudah kita mulai beberapa video sebelumnya. Ada tentang klasifikasi, regresi, kemudian metrik-metriknya, teknik cross validation, kemudian tuning hyperparameter dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan eh, switch ke unsupervised learning, ya, di mana unsupervised learning itu kita tidak membutuhkan target ataupun kelas ya, tapi kita mengelompokkan data berdasarkan kemiripan datanya, ya, kemiripan datanya. Jadi kita nggak perlu mengidentifikasi kelasnya terlebih dahulu. Jadi dia akan belajar bagaimana eh, titik-titik tadi bisa tercluster gitu ya berdasarkan kemiripannya. Kita sudah pernah bahas ini di video ini. Oke, mungkin ada ininya ya. Ada visualisasinya ya. Jadi bagaimana dia bisa ini ya menjadi klaster-klaster gitu ya. Tentu kita pertama definisikan klasternya ada berapa terlebih dahulu. Ada beberapa algoritma yang memang umumnya seperti partitioning method itu kita mendefinisikan terlebih dahulu berapa klasternya. Kemudian kita akan mendapatkan nilai titik tengahnya atau centroid gitu ya. Kalau di K-means, kalau K-medoid berarti medoidnya. Dia akan bergerak sampai pada akhirnya titik-titik ini sudah tidak bergerak lagi. Artinya sudah pada situasi yang convergence. Nah, ini mungkin sekedar ini apa dulu ya, pengantar dulu ya, yang sebenarnya kita sudah pernah lihat. Oke, jadi ini sama saya punya 300 data dengan K-nya adalah kita definisikan 4 ya. Nah, dia akan secara proses akan seperti ini nanti. Ya, dia akan ada 4 titik, 4 sentroid di sini kalau kita pakai K-means. Ya, kemudian akan bergeser dengan menggunakan fungsi jarak, Euclidean distance. Oke, nah kurang lebih seperti ini nanti ya. Jadi kita akan coba implementasikan seperti ini. Tentu kita tidak akan memperlihatkan animasi seperti ini ya, tapi nanti ya kita akan coba visualkan. Oke, kita akan coba masuk ke dalam eh, implementasi ya. Jadi saya coba siapkan atau teman juga silakan buka. Clustering ya. Kita akan menggunakan K-means ya, K-means. Oke, K-means clustering ya. Jadi kita nanti akan membuat model clustering dan mana kita nanti juga akan eh, evaluasi ya dengan silhouette score ya. Di sini kita sudah pernah belajar juga ya. Ada elbow method, ada silhouette score ini ya. Silhouette score ini eh oke, ya ini ya. Jadi mengevaluasi seberapa baik sebuah titik data ditempatkan di klasternya. Artinya saat kita membuat eh, me mengklaster seperti ini gitu ya, misal seperti ini gitu ya. Apakah setiap titik itu memang memang dekat itu, memang baik gitu dengan klasternya tadi, sesuai nggak? Apakah lebih dekat dengan klasternya dia sendiri atau di klaster yang lainnya? Itu sudah skor seperti itu. Semakin mendekati satu, semakin mendekati satu ini ya, maka semakin bagus hasil klasternya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita akan coba, kita akan gunakan namanya dataset Iris ya. Iris sebenarnya data Iris itu umumnya digunakan untuk klasifikasi karena dia ada targetnya. Tetapi kita coba akan take out targetnya. Jadi artinya kita nggak akan menggunakan targetnya. Cukup kita punya
data dari sepal dan petal ya. Sepal ini adalah iris itu semacam bunga gitu ya. Yang mana dia punya sepal, punya petal gitu ya, untuk bisa melihat dia termasuk eh, jenis-jenis apa gitu ya, iris yang apa gitu sih. Tapi dalam kasus ini kita tidak akan pakai targetnya, jadi kita akan cuma pakai feature-nya saja gitu ya, feature-nya saja. Nah, teman-teman bisa sesuaiin gitu ya. Nanti punya dataset apa yang memang ingin disegmenkan, diklasterkan ya, secara implementasi akan sama. Oke, pertama yang kita lakukan adalah mengimport seperti biasanya ya, Pandas SPD gitu ya. Kemudian kita juga import dataset dari Skylin, datasets import load iris gitu ya. Kalau yang kemarin kita loadnya adalah load em, apa ya kemarin breast cancer ya kalau nggak salah ya. Oke, oke mungkin ini dulu kita coba jalankan. Kita juga butuh ini nanti import hmm, matplotlib.pyplot SPLT. Jadi untuk visualisasinya. Oke, mungkin ini dulu. Nah, di sini kita akan coba load data ini, tapi bukan data image ya, tapi data panjang lebar petal sepalnya ini ya. Error. Oh, sorry, ini bukan import ya, from ya. Ini import. Oke, udah ya harusnya ya. Selanjutnya kita akan coba load dataset iris terlebih dahulu dengan cara sama seperti sebelumnya. Kita punya data dan load iris ya. Jadi kalau kita lihat data isinya seperti ini. Ini adalah datanya ya. Ini datanya ya, data ini nanti akan dapat ini. Kemudian kalau kita ingin masukkan, ini adalah targetnya. Jadi sebenarnya kalau sepal petalnya ini, lebar panjangnya misal ini ya, 5.1, 3.5, 1.4, 0.2 itu nanti dia adalah apa sebenarnya ya. Sebenarnya dia adalah masuk di klaster mana. Itu sih kurang lebih ya. Nah ini fiturnya, jadi ada sepal, petal, dan sebagainya. Ini istilah ya, istilah. Jadi dalam sentimeter lebarnya. Petal sepal tuh yang ini petal, ini sepal ya. Ada kayak mahkotanya, ada apa ini. Teman-teman bisa explore lebih lanjut sendiri. Nah, kita akan mendefinisikan fiturnya saja gitu, X-nya saja ya. X. Ya, sekali lagi ini hanya contoh dataset yang kita gunakan. Teman-teman bisa eh, implementasikan hal yang sama, mirip dengan yang akan kita bahas, tapi dengan dataset yang berbeda, yang nggak punya target. Jadi kita akan coba menyimpan data tadi ke dalam data frame. Nah, ini sudah dikasih. Kalau kita lihat nilai X-nya akan seperti ini. Nah, ini. Ya. Jadi kalau sepalnya ini. Ya udah, tapi kita nggak menentukan targetnya gitu ya. Kita karena clustering ya, karena kita tidak menyiapkan fitur untuk tidak menyiapkan target gitu ya, atau label dari data tadi. Ya, poinnya adalah nanti kita ingin mengcluster berdasarkan kemiripan datanya. Oh, dekat yang seperti apa sih gitu ya. Oh, angka-angka seperti ini kalau saya punya seperti ini itu nanti masuk masuk di cluster mana sih ya. Kurang lebih seperti itu ya, berdasarkan kemiripan karakteristik datanya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba implementasikan dengan k-means ya. Cukup sederhana. Pertama kita panggil terlebih dahulu k-means tadi menggunakan sklearn ya. From sklearn.cluster import k-means. Oke, pertama kita import terlebih dahulu k-means-nya. Kemudian ini juga sama seperti yang sebelumnya ya. Misal di linear regression atau logistic regression gitu ya. Itu ya kalau hanya sekedar memanggil algoritma ya sesimpel itu gitu. Walaupun sebenarnya di belakang itu kompleks banget ya. Ini contoh yang sebelumnya. Jadi harapannya biar kebayang gitu sebenarnya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau di kemarin klasifikasi regresi itu ya kita harus split. Kalau ini kita nggak split ya. Ini ya from sklearn.linear model gitu ya import ini sama. Cuma bedanya adalah
Ini untuk clustering ya, from sklearn dot cluster ya, cluster. Jadi KMS itu berada di cluster, di package cluster. Selanjutnya kita bikin objek, kemudian untuk memanggil ini tadi ya. Ya, harus sama juga. Kita akan membuat model yang misalnya kita sebut namanya adalah K-means gitu ya. Model juga boleh, seperti ini juga boleh, apapun boleh ya. Adalah K-means dengan, nah, salah satu parameter di K-means adalah ada n cluster. N cluster itu lo mau dibagi jadi berapa cluster? Kayak gitu. Ya, K-means-nya 3 ya, karena memang default biasanya itu Iris itu biasanya 3 kelas, biasanya gitu. Nah, tapi kita coba aja di simulasi pertama itu kita definisikan langsung. Sebenarnya ada pendekatan yang bagus untuk mendefinisikan cluster itu menggunakan elbow method yang sudah kita bahas juga sebenarnya di materi clustering ini ya. Ini ada elbow method ini ya. Oke, kemudian eh kemudian eh ya ini ya gini ya. Nah, tapi nanti mungkin kita akan menggunakan data yang sama biar sama kita tambahkan random state terlebih dahulu. Ini parameter tadi ya. Random state-nya kita kasih 42. Maksudnya nanti kalau saya mau me- membuat objek dari K-means lagi, biar datanya itu sama, ya nanti kita sesuaikan dengan ini. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan. Kalau kita nggak kasih seperti ini, atau mungkin random state-nya berbeda, bisa jadi nanti data datanya berbeda juga saat saat dilatih. Oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita fit aja seperti ini. Tapi yang di fit bukan extrain train, tapi langsung datanya. Oke, Kemin fit X. Udah gitu aja. Kalau kita jalankan, oke, sudah. Kemudian kita coba lihat labelnya, ya. Cluster untuk setiap poinnya, untuk setiap titik gitu ya, setiap titik, setiap datanya gitu ya. Jadi misal kita kasih nama labels k-means tadi ya, k-means dot labels ya. Ini cuma nyimpen di satu variabel namanya label saja. Kalau hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi di record ini dia akan masuk di cluster satu. Di record ini dia akan masuk di cluster satu, cluster nol dan seterusnya ya. Sorry, di cluster yang baris kedua ini cluster satu juga. Ini masuk di cluster yang ke ini juga gitu ya. Jadi dia akan membuat cluster sebanyak 3 dan dia akan memetakan setiap titik-titik ini tadi ke dalam cluster tadi ya. Kita nggak mendefinisikan cluster ini itu cluster yang pertama itu adalah seperti ini enggak gitu ya, enggak seperti klasifikasi, tetapi kita apa ya, melihat dari karakteristik masing-masing ini sehingga dia memang cocok dimasuk digabungkan dan kasih nama klaster satu itu sih, atau di klaster 0 atau klaster 2. Jadi bukan klaster satu itu yang seperti ini enggak ya, tapi lebih dari karakteristiknya seperti apa kemudian kita kumpulkan jadi satu. Kenapa tiga? Karena dengan K-means itu metode ini ya, partitioning itu ya, salah satu metode clustering yang harus mendefinisikan jumlah klasternya terlebih dahulu. Itu sih. Jumlahnya aja, bukan mendefinisikan klaster ini tentang apa. Oke, nah selanjutnya ya ini sudah selesai gitu ya, sebenarnya sudah selesai. Kalau kita ingin menampilkannya ya, misal kita ingin eh, menampilkan visualisasi clustering ya. Saat kita ingin menampilkannya, kita akan apa ya? Kalau ini kalau saya jalankan, oke, kan seperti ini gitu ya. Jadi dia akan menampilkan eh eh, ini ya, masing-masing cluster dengan warna yang berbeda. Ini contoh aja kita menggunakan pie plot gitu ya, menggunakan matplotlib.
Ya, kita akan bisa melihat secara visual, oh ini adalah klaster, entah klaster berapa ini ya, klaster satu, klaster 2, klaster 3, kayak gitu, 3 kelas tadi. Nah, kita juga sebenarnya bisa tahu sentroidnya gitu. Nanti sentroidnya ini teman-teman bisa dapatkan berada di titik mana sih si klaster tadi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan coba me- menghitung gitu ya, mengevaluasi, apakah eh, apakah eh, cluster yang sudah kita bangun itu bagus atau enggak gitu ya dengan pendekatan silhouette score. Silhouette score itu ini ya, silhouette score itu artinya metrik evaluasi untuk mengukur seberapa baik titik data ditempatkan di klaster tadi setelah klaster itu selesai ya, setelah klaster itu selesai. Jadi apakah titik ini tuh memang bagus ditaruh di klaster ini gitu. Apakah titik ini tuh memang bagus di klaster ini? Kurang lebih seperti itu ya. Kita sudah bahas secara konsep tentang sales score itu ya. Tapi kita akan coba langsung implementasinya aja. Sebenarnya ada beberapa metrik ya untuk clustering ya, tapi kita sudah bahas yang sales score saja gitu ya. Sekarang kita akan lanjut evaluasi hasil clustering. Oke. Nah, kita akan gunakan beberapa metrik ya. Pertama kita import terlebih dahulu from sklearn. Nah, ini ya, import sales score. Ada lagi namanya adalah David Bolding score. Kemudian ada lagi namanya adalah Kalinski-Haraba score ya. Ya, datanya teman bisa bisa pelajari sendiri. Oke, caranya cukup mudah ya. Ya, cara evaluasinya, evaluasi kita cukup simpan aja di misal sebuah variabel ya. Siluet score sama dengan siluet score. Nah, ini sudah ada semuanya nih. Langsung seperti ini ya. Jadi cukup manggil ini aja tadi dengan parameter X ya. X itu adalah datanya tadi dengan labelnya. Labels itu ini tadi ya. Ini tadi ya ini. Oke, seperti ini ya. Kalau kita jalankan. Oke, selanjutnya kita coba print ya. Print eh, untuk masing-masing nilainya ini. Atau mungkin biar nggak usah lama. Oke, udah otomatis ya. Biar nggak. Di sini kita hanya ingin melihat ini aja sih. Melihat kita bisa tampilkan aja satu persatu aja. Nggak usah terlalu susah. Ini aja langsung. Nah, hasil skornya ada di angka 0,5 ya. David Boning score ada di angka ini ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman kalau kita menggunakan silhouette score itu artinya semakin mendekati satu di sini ya, semakin mendekati satu artinya semakin baik lah hasil clustering. Oke, jadi kita mendapatkan 0,55 ya di tengah-tengah lah ya. Oke, jadi seperti ini aja sih implementasinya. Jadi hmm, kalau David Bolding score kalau nggak salah itu mendekati 0 semakin bagus ya. Ini ada beberapa metrik teman-teman bisa lihat ya. Oke, selanjutnya kalau selanjutnya kita akan eh, melanjutkan bagaimana kalau tadi untuk klaster tadi kita itu mendefinisikan tiga. Di sini ada tiga tadi mana ya? Definisikan tiga gitu, klasternya tiga. Bagaimana kalau kita mencari jumlah klaster optimalnya, gitu, jumlah klaster optimalnya. Nah, itu kita sudah pernah bahas juga dengan metode namanya adalah elbow method ya. Elbow method itu digunakan eh, untuk menentukan jumlah klaster yang optimal ya dengan menggunakan within cluster sum of square ya. Yang seterusnya kita sudah pernah bahas.
Ya, nanti kalau divisualkan akan terdapat titik yang membentuk siku dan itu biasanya dianggap sebagai ini yang optimal. Oke. Sekarang kita akan coba dengan case yang sama, tapi untuk menentukan klasternya, kita terlebih dahulu apa ya, me- menggunakan elbow method ya untuk melihat sebenarnya bagusnya bagaimana gitu ya. Nah, kita akan mulai lagi dari awal ya. Kita akan mulai dari awal. Oke, di sini kita elbow method ya. Di elbow method ini kita akan coba, tadi kita sudah punya X ya. Sudah punya X di sini. Kita akan coba eh, me- apa ya? Menyimpan inersia. Inersia itu selisih ya. Kalau salah selisih antar masing-masing ini tadi ya. Apa tuh namanya? Cluster dan dia akan mendapatkan nilai yang paling kecil gitu ya, mendapatkan paling kecil dari sorry mendapatkan bentuk yang nanti akan berubah menjadi siku itu sehingga kita bisa tahu titik mana sih yang paling bagus sebagai jumlah cluster. Oke, kita coba langsung ya. Kita membuat suatu variabel terlebih dahulu namanya misal ini sudah ada ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kita akan ya fokusnya di sini for i in range 1 sampai 11 artinya kita akan menyiapkan K itu antara 1 sampai 10 ya. K 1 sampai 10 ya. 10 kalau di range 11 itu artinya 1 sampai 10 ya. Akan ada 10 K. K itu tadi ya jumlah cluster tadi itu ya. Dan kita akan memplot itu ya K-means ini ya. K-means ini memplot sebanyak I. Itu apa? Itu adalah ininya saat klasternya satu, klasternya dua, klasternya tiga, kemudian nanti akan dihitung inersianya. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Ini ya kalau kita lihat hasilnya. Nah ini, jadi dapat angka-angka yang seperti ini. Ya. Dan ini kita bisa plotkan gitu ya. Kita bisa plotkan plot elbow method. Di sini, oke, kita sudah dikasih suggestion, langsung aja kita coba jalankan. Akan seperti ini. Nah, titik nilai ini ada didapatkan dari inersia tadi gitu ya. Jadi semakin semakin apa ya bentuk sikunya semakin terlihat ya itu kita bisa pilih itu sebagai jumlah klaster yang optimal gitu ya secara konsep seperti itu. Di sini kalau kita lihat yang cukup optimal adalah di dua gitu ya. Dua dan tiga mungkin lebih kedua ya. Kalau empat, lima, enam itu cenderung lebih lebih ini ya lebih smooth gitu ya, lebih smooth. Lekukannya ada berada di 2 dan 3. Nah, tadi 3 kita udah coba. Sekarang ya, ini di atas 3 kita sudah coba. Dengan Silet score itu 0,5. Nah, kita coba mungkin lebih kedua ya, karena ini cenderung lebih lebih membentuk siku sebenarnya ya. Lebih membentuk siku seperti ini. Oke, kita akan coba langsung melakukan hal yang sama seperti ini ya. Tapi nanti akan bandingkan eh, klaster yang sama dengan 2 dengan klaster yang sama 3. Oke, kita mungkin copy aja langsung ya. Ya, cepat saja. Ini kita copy. Ini kita copy dulu ya. Kita bikin sheet baru di sini ya. Elbow method. Kita import terlebih dahulu hal yang sama. Kemudian kita baca datanya. Kemudian kita langsung ke ini ya, mendefinisikan nilai X-nya dan kita melakukan training di sini, tapi klasternya adalah 2 sama dengan 2 bukan 3 lagi, berdasarkan hasil yang sudah kita gunakan elbow method ini. Nah, ini ya. Oke.
Oke, ini saya jalankan. Habis training, kita akan coba tampilkan untuk setiap titik. Ini menjadi dua klaster. Selanjutnya kita akan coba visualkan. Kita akan coba visualkan seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa lihat perbandingannya ya. Ini tiga klaster, ini adalah dua klaster. Kemudian kita akan coba evaluasi hasil clustering ini. Sama, prosesnya sama, hanya yang berbeda adalah nilai klasternya yang berbeda tadi. Oke, kalau saya jalankan, nah kita akan lihat di sini. Di sini dengan tiga klaster K-nya adalah 3, mendapatkan 0,55. Sedangkan kalau kita menggunakan dua di sini, dua klaster kita coba dan hasilnya adalah 0,68. Jadi lebih besar dan mendekati angka satu. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang umum saat menentukan K, kita gunakan elbow method untuk melihat sebenarnya seberapa optimalkah eh, jumlah klaster tadi. Ya, karena kita tidak bisa mengetahui klaster yang optimal seperti apa. Nah, ini salah satu pendekatan. Ini adalah contoh dari penerapan elbow method sebagai klaster penentuan jumlah klasternya. Dan kita bisa mendapatkan angka sila skor sekian. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.